Hai, selamat datang di kelas personal branding bersama saya, Oki Barus. Nah, sebelum kita mulai, saya akan tunjukkan beberapa gambar kepada Anda dan saya meminta kepada Anda minimal tuliskan satu kata yang langsung Anda terpikir ketika Anda melihat gambar-gambar berikut ini. Selamat menyaksikan. Nah, jadi Anda tadi sudah melihat beberapa tokoh yang kemudian saya munculkan dalam gambar. Dan kemudian Anda sudah mulai kira-kira mereka. Anda mendapatkan satu kata yang mungkin bisa diasosiasikan dengan gambar-gambar tersebut. Nah, itulah personal branding. Nah, jadi apa sih itu personal branding? Personal branding itu adalah kegiatan ketika kita bilang sama dunia tentang siapa kita. Nah, kenapa kita kemudian perlu personal branding? Supaya kita bisa mendapatkan peluang yang kita inginkan. Ya, mendapatkan peluang yang kita inginkan. Nah, di era sekarang, personal branding itu maka dibutuhkan oleh siapa saja. Bukan sekedar artis, tetapi kemudian siapa saja. Apabila Anda adalah seorang pengusaha, atau apabila Anda seorang profesional, atau Anda seorang pengajar, Anda akan pasti membutuhkan yang namanya personal branding. Supaya apa? Supaya Anda bisa mendapatkan peluang yang Anda inginkan. Nah, jadi kalau misalkan kita tanpa personal branding bisa atau tidak? Bisa. Tetapi mungkin akan membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama. Supaya apa? Orang mengenali apa yang Anda inginkan dan apa yang menjadi talenta Anda. Nah, sebelum saya lanjutkan lebih jauh, ada beberapa kesalahpahaman mendasar tentang personal branding. Kenapa? Karena seringkali personal branding itu diasosiasikan dengan yang namanya pencitraan. Nah, saya tidak akan masuk terlalu dalam membedah definisi-definisi, tetapi ketika kita mendengar kata pencitraan, terkesan itu adalah sebuah kegiatan di mana kita berbohong. Kenapa? Karena mungkin Anda sering melihat banyak tokoh-tokoh yang katanya melakukan pencitraan, mungkin bisa jadi tokoh politik atau tokoh apapun itu. Kemudian mereka melakukan pencitraan dan kemudian apa yang terjadi? Terkesan itu adalah seperti faking. Nah, sebenarnya pencitraan atau personal branding itu tidak boleh membohongi. Jadi kita tidak sedang membangun sebuah karakter, tetapi dalam personal branding dibutuhkan yang namanya kejujuran. Nah, jadi kesalahpahaman yang sering terjadi itu adalah pencitraan, dikira kita membuat sebuah gimmick sehingga orang mengenal kita sebagai tokoh tersebut, padahal tidak. Justru yang diperlukan itu adalah sebuah kejujuran dari dalam hati. Nah, seringkali dalam pelatihan personal branding itu memfokuskan kepada cara-caranya, tetapi yang paling penting itu justru adalah bagaimana kita bisa menemukan diri kita sendiri. Nah, ketika kita ingin memulai aktivitas personal branding, maka penting untuk kita menemukan diri kita sendiri. Yakni apa yang dimaksud dengan menemukan diri? Menemukan hal-hal yang kita sukai dan hal-hal yang mungkin kita tidak sukai. Jay-Z pernah mengatakan seperti ini, semua orang itu jenius. Tuhan membuat semua orang jenius. Tapi tugas kita adalah untuk mencari tahu di bidang apakah kejeniusan kita. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya untuk kita menemukan diri kita sendiri. I'm glad you asked. Nah, untuk membantu Anda menemukan diri Anda sendiri atau menemukan bidang yang Anda suka dan Anda yang tidak suka, caranya saya akan membantu Anda memberikan sebuah template sederhana yang saya sajikan berikut ini. Nah, pada template tersebut Anda bisa melihat ada 3 kolom. Pertama adalah kegiatan yang saat ini Anda lakukan. Dan kemudian itu adalah kegiatan yang saya lakukan, yakni adalah yang Anda suka dan Anda yang tidak suka. Dan yang ketiga itu adalah peluang yang saya inginkan. Nah, sebagai contoh, saya akan membuatkan sebuah sampel sederhana supaya dapat membantu Anda menggunakan template yang saya berikan berikut ini. Nah, Anda dapat perhatikan. Di sini saya membuat persona seorang mahasiswa. Mahasiswa semester 1 yang kemudian saat ini sedang melakukan aktivitas perkuliahan di jurusan informatika. Nah,
di sini saya tuliskan sampelnya secara sederhana, ada 4 kegiatan yang kemudian dia suka. Yang pertama itu adalah fotografi, yang kedua itu adalah saat ini dia sedang menjadi seorang guru les matematika, kemudian dia juga sedang menjalani atau sedang menekuni bidang UI UX, kemudian dia memiliki ketertarikan untuk desain grafis lah katakan ya. Kemudian yang keempat hal yang dia suka itu adalah nonton drakor, drama Korea, ya kan? Nah, jadi itu adalah hal-hal yang kemudian saat ini ia lakukan. Nah, saya sengaja membuat 4, tetapi kalau Anda bisa breakdown dengan lebih detail, maka akan lebih baik. Oke? Nah, jadi dari 4 hal tersebut kita bisa turunkan ke dalam template yang keduanya, yakni adalah kegiatan yang Anda sukai dan yang tidak Anda sukai. Di sini saya membuatnya dengan mudah karena tadi kita sudah temukan ada 4 kegiatan yang saat ini dilakukan. Maka kegiatan yang disukai mahasiswa tersebut adalah, yang disukainya itu adalah yang pertama belajar mengenai UI UX atau melakukan eksplorasi mengenai bidang UI UX. Yang kedua yang ia sukai itu adalah dengan fotografi. Ia suka melakukan fotografi. Dan yang ketiga itu adalah nonton drakor. Itu adalah 3 hal yang dia suka. Nah, ternyata ada satu hal yang dia lakukan tetapi dia tidak suka, yakni adalah menjadi guru les matematika. Ya, mungkin dia hanya melakukan hal tersebut untuk mengisi waktu luangnya saja. Oke. Nah, dari template yang kedua, kemudian kita bisa turunkan ke bagian bawah. Yakni adalah balik lagi ke definisi personal branding tersebut. Kira-kira peluang apa yang ingin Anda dapatkan dari hal-hal yang Anda suka? Balik lagi, sekarang kita masih membicarakan konteksnya adalah menemukan diri. Nah, kemudian si mahasiswa tersebut tadi berpikir, kalau dari yang namanya nonton drakor, kira-kira peluang apa yang mau saya dapatkan? Apakah saya kemudian ingin menjadi maksud saya adalah menjadi seorang aktor drakor? Dirasa oleh mahasiswa tersebut sepertinya tidak. Nah, kemudian si mahasiswa tadi berpikir, apakah kemudian saya ingin menekuni bidang fotografi di masa mendatang? Kemudian dia setelah berpikir-pikir, sepertinya tidak. Saya hanya menjalani fotografi hanya karena saya suka editing dan mungkin suka capture moment. Kemudian dia mulai berpikir, apakah ke depan saya akan mencoba berkarir di bidang UI UX designer? Kemudian setelah ia berpikir, sepertinya iya. Saya ingin menjadi seorang UI UX designer di sebuah perusahaan unicorn. Nah, jadi di situ kemudian dia sudah menemukan apa potensi atau apa peluang yang ingin ia dapatkan, yakni bekerja sebagai seorang UI UX designer di sebuah perusahaan unicorn. Nah, sampai sini ia sudah menjalani proses menemukan diri. Oke. Nah, semoga template ini bisa Anda gunakan dalam kehidupan personal Anda sehari-hari sehingga dapat membantu Anda menemukan diri. Balik lagi, ini bukan sedang menciptakan tetapi adalah menggali, mengenali diri Anda. Kira-kira bidang apa yang kemudian Anda sukai. Kita lanjutkan ke proses berikutnya. Nah, jadi tahapan yang baru kita selesaikan sebelumnya itu adalah menemukan diri. Yakni kita mulai proses mengenali diri. Nah, langkah berikutnya apa yang harus saya lakukan setelah saya menemukan diri saya tersebut? Dan sekali lagi, proses menemukan diri itu tidak instan seringkali. Dimana seringkali ketika kita jalan-jalan, kemudian kita menemukan, oh ternyata ada satu hal, dan seterusnya. Nah, jadi ini adalah satu proses yang mungkin dapat Anda jalani secara kontinu. Nah, langkah selanjutnya ketika Anda sudah berhasil menemukan diri tersebut, maka langkah selanjutnya adalah memaksimalkan potensi diri tersebut. Caranya bagaimana? Miliki kemampuan disiplin. Anda harus sadar bahwa semua hal pasti butuh proses latihan. Oke? Nah, jadi jangan langsung buru-buru untuk kemudian buat postingan lah atau membuat seminar atau mengajar dan seterusnya. Oke, jadi yang harus Anda lakukan itu pertama sekali itu adalah menggali yang namanya disiplin tersebut. Anda kembangkan potensi Anda melalui kedisiplinan. Kalau Anda suka di bidang desain grafis, nah maka apa yang Anda lakukan? Ya Anda tentu mesti berlatih dari buku atau mungkin dari workshop, seminar, dan seterusnya. Anda penuhi hal tersebut dengan bagian desain grafis tersebut. Nah, kalau Anda suka di bidang programming, hal yang sama juga Anda tentu perlu lakukan.
Yakni adalah apa? Ya mungkin Anda bisa explore bagian programming tersebut sehingga Anda benar-benar menjadi ahli di bidangnya. Nah, hal yang sama juga kalau misalkan Anda suka dalam bidang menulis, ya tentu Anda mesti keluarkan karya-karya tulisannya. Nah, tentu dalam kita berlatih berdisiplin untuk berkarya, maka dibutuhkan yang namanya semangat yang lebih. Oke. Nah, seringkali pertanyaan yang muncul itu adalah mengenai, wah Pak, saya lagi nggak bisa nulis nih, atau saya lagi nggak bisa gambar, saya nggak bisa coding. Kenapa? Moodnya lagi nggak bagus. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Saran terbaik saya adalah sebaiknya Anda tidak mengikuti mood Anda. Nah, karena seringkali badan itu akan cenderung menyukai hal-hal yang membuat badan tersebut lebih nyaman. Oleh karena itu, Anda mesti tidak boleh mengikuti moodnya. Nah, Anda juga mesti bedakan ya. Kadang orang bisa menyebut, oh saya passion di bidang desain grafis. Tetapi ketika ditanya apa karyanya, hampir tidak ada gitu kira-kira ya. Nah, saya selalu katakan kepada teman-teman itu adalah passion without creation is nothing. Ya, kalau Anda benar-benar passionate, Anda pasti keluarkan karya-karya tersebut dari apa yang Anda suka. Tidak mungkin orang yang mengatakan suka programming, tapi tidak pernah mengeluarkan atau berlatih mengenai yang namanya kegiatan programming, atau orang yang suka di bidang desain, atau orang yang suka di bidang you name it gitu kira-kira. Jadi Anda bisa melihat apakah dia passionate melalui kreasi yang dia hasilkan. Nah, semua proses pencarian diri ini membutuhkan waktu dan proses yang tepat. Jangan terburu-buru dan jangan dibuat instan. Proses ini akan memberi makna pada setiap perjalanan yang dilalui. Karena proses ini harus dinikmati supaya dapat lebih menyukai dan mendalami dunia yang akan dilewati. Disiplin dalam berproses akan membantu kita untuk mau mengambil pekerjaan yang melelahkan ataupun berliku-liku untuk dapat mengoptimalisasi kemampuan diri. Oke, Anda sudah memasuki tahapan yang ketiga. Yang pertama tadi kita adalah menemukan diri, saya buat bahasanya. Yang kedua adalah mengoptimalkan potensi yang sudah Anda miliki. Nah, langkah ketiga adalah bagaimana Anda bisa muncul di tengah orang sehingga tidak menjadi sesosok atau orang yang disebut dengan mainstream. Nah, supaya Anda menjadi sesosok profil seseorang yang tidak mainstream, maka saya ada satu rekomendasi buku yang selalu saya jadikan referensi dan kemudian saya selalu sampaikan kepada orang-orang. Buku tersebut adalah judulnya Blue Ocean Strategy. Oke. Nah, buku tersebut cukup tebal, tapi mungkin saya akan bantu sederhanakan, saya bantu berikan kesimpulannya kepada Anda. Inti daripada buku tersebut adalah menjelaskan bahwa ada dua ocean yang kemudian akan dihadapi seseorang, yakni disebut pertama adalah red ocean dan yang kedua itu adalah yang disebut dengan blue ocean. Oke. Nah, apa maksudnya red ocean? Red ocean itu adalah kondisi ketika danau atau sungai tersebut atau lautan tersebut itu sudah berwarna merah. Kenapa warnanya merah? Karena di situ sudah banyak persaingan. Atau mungkin disebut dengan red ocean di dalam buku tersebut itu adalah lautan tersebut sudah berdarah-darah. Karena apa? Karena ada banyak pesaingnya di dalamnya. Nah, jadi di sini dia menggambarkan sebuah market yang ramai pemangsa dan yang dimangsa. Karena begitu banyak pelaku bisnis di areal ini. Nah, di sisi lain itu ada yang disebut dengan yang namanya blue ocean. Nah, apa yang dimaksud dengan blue ocean? Blue ocean itu adalah kondisi lautan di mana airnya masih berwarna biru. Kenapa berwarna biru? Karena belum banyak kemudian persaingan yang terjadi di dalam. Jadi airnya tersebut masih jernih. Nah, bagaimana itu bisa diimplementasikan dalam personal branding? Dalam personal branding, Anda mesti masuk ke dalam blue ocean. Untuk masuk ke dalam blue ocean, maka Anda memerlukan yang namanya kreativitas untuk memasukinya. Nah, bicara tentang kreativitas, saya selalu mengatakan kepada teman-teman yang mungkin mengikuti kelas-kelas yang pernah saya bawakan, yakni adalah jangan kejebak sebagai sebuah komoditas. Nah, apa yang dimaksud dengan kejebak komoditas? Kalau Anda pernah tahu, komoditas itu contohnya apa saja? Mungkin Anda bakal mudah mengatakan karet, CPO, dan seterusnya. Itu adalah komoditas. Nah, pertanyaan saya cuma satu. Kira-kira harganya yang nentuin adalah siapa? Seringkali yang menentukan harga untuk komoditas itu adalah market. Karena apa? Karena tidak punya added value. Produknya di mana-mana ada. Tetapi
Ada juga tempat-tempat lain, kalau produk Anda itu lepas dari zona komoditas, maka Anda bisa ambil contoh seperti secangkir kopi yang mungkin Anda bisa nikmati di sebuah tempat yang cukup nyaman, tetapi kopi tersebut tidak dihargai dengan harga Rp5.000, tetapi bisa dihargai dengan harga Rp50.000. Kenapa? Karena dia tidak terjebak di dalam zona komoditas tadi. Jadi dia kemudian bisa memberikan added value. Kalau dalam ilmu brand itu kemudian disebut namanya brand margin. Jadi orang membayar khusus untuk margin daripada brandnya. Oke. Nah, hal yang sama juga dengan Blue Ocean Strategy. Nah, jadi untuk masuk ke dalam Blue Ocean Strategy dibutuhkan kreativitas. Bagaimana saya caranya masuk ke dalam Blue Ocean Strategy? Oke, saya kembali akan memberikan sebuah template yang mungkin dapat Anda gunakan untuk membentuk personal branding Anda secara sistematis. Berikut ini template-nya. Nah, di situ saya kemudian menampilkan saya adalah seorang titik-titik-titik yang titik-titik-titik. Oke. Nah, titik-titik tersebut adalah merupakan kalimat kosong yang mungkin bisa Anda isi sesuai dengan karakteristik Anda. Supaya Anda tidak bingung, saya akan memberikan contohnya dari saya dulu. Nah, untuk saya sendiri, saya adalah seorang dosen atau saya adalah seorang pengajar yang aktif membantu pengusaha naik kelas melalui digital marketing. Itu adalah ranah daripada bagaimana saya bisa membedakan saya selaku dosen dengan dosen lainnya. Di mana saya aktif di luar kampus untuk membantu pengusaha naik kelas melalui yang namanya digital marketing. Nah, di bagian bawah itu kemudian saya berikan yang namanya template kosong, lautan merah dan lautan biru. Nah, di mana lautan merah dan lautan biru tersebut Anda bisa isi sesuai dengan karakteristik Anda. Tidak apa-apa kalau Anda memiliki sebuah profesi yang mungkin mainstream, tetapi yang membuat Anda menjadi unik adalah kalimat setelah kata yang tersebut. Oke. Nah, jadi ketika Anda menuliskan kalimat setelah kata yang tersebut, pastikan Anda bisa masukkan ke dalam kolom lautan merah atau lautan biru tersebut. Saya kasih contoh berikutnya. Nah, kita ambil contoh yang tadi yang kita mulai di awal, oke? Mengenai seorang desain grafis, mengenai seorang UI UX designer, oke? Maka kalau kita masukkan ke dalam template tersebut, apa jadinya? Saya adalah seorang desainer grafis yang aktif berbagi ilmu mengenai, yang aktif berbagi ilmu mengenai. Saya masih tinggalkan dalam kalimat kosong. Kalau saya tuliskan mengenai aktif berbagi ilmu di bidang desain grafis, maka mungkin itu hanya berada di zona lautan merah. Karena kita seringkali ketemu dengan desainer-desainer yang membagikan ilmu mengenai desain grafis. Nah, bagaimana cara menemukan lautan birunya? Maka saya akan ganti dan mungkin saya akan lengkapi kalimatnya. Saya adalah seorang desainer grafis yang aktif berbagi ilmu mengenai user interface. Nah, dengan dia menambahkan kalimat user interface di situ, maka mungkin dia sudah menjadi unik. Maka dia sudah masuk ke dalam Blue Ocean yang tadi kita sebutkan. Contoh lainnya, apabila Anda seorang programmer, mungkin Anda bisa menuliskan seperti ini. Saya adalah seorang programmer yang sharing mengenai machine learning. Nah, kalimat setelah yang dan kemudian spesifik machine learning tersebut, itu adalah Blue Ocean-nya dari si programmer tersebut. Nah, kemudian Anda sudah menyelesaikan beberapa tahap menuju membentuk yang namanya personal branding Anda. Nah, bagaimana? Sejauh ini, apa yang sudah Anda pelajari? Harapan saya, Anda sudah bisa menemukan langkah-langkah praktis yang dapat Anda lakukan untuk menemukan diri Anda dan juga membangun personal brandingnya Anda. Nah, tentu ini adalah sebuah perjalanan yang mungkin tidak bisa Anda temukan melalui pertemuan satu sesi ini. Atau mungkin ketika 5 menit tadi Anda tulis-tulis, kemudian Anda langsung, wah ternyata ini adalah bidangnya saya. Sekali lagi ini adalah perjalanan. Jadi kalaupun Anda belum menemukan, it's okay. Dan nanti Anda bisa terus melakukan pencarian. Karena sekali lagi saya selalu sampaikan, ini adalah sebuah perjalanan yang mana Anda bisa melakukan continuous improvement. Jangan lupa, itu adalah salah satu kunci keberhasilan, yakni adalah melakukan Kaizen. Kalau dari buku The Toyota Way. Langkah berikutnya itu adalah membangun kredibilitas.
Oke, membangun kredibilitas. Jadi ketika tadi kita menciptakan diri, itu berarti kita sedang memulai secara strategis mempertajam bagian dari diri yang akan dijadikan sebagai ciri khas dalam melakukan personal branding. Nah, dalam rangka membangun diri ini sendiri itu bukan berarti tadi seperti saya bilang ya, membangun dari nol atau membuat sebuah persona yang kemudian itu dilengketkan ke kita, bukan seperti itu. Penting untuk memulainya dengan kejujuran. Nah, langkah berikutnya itu adalah membangun reputasi diri. Nah, reputasi diri ini merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam membangun yang namanya personal branding. Reputasi ini bukan sesuatu yang dapat diciptakan begitu saja, tetapi membutuhkan yang namanya proses. Nah, reputasi ini juga sifatnya berkelanjutan, oke? Nah, bagaimana caranya saya membangun yang namanya reputasi? Seringkali saya kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan dan kemudian menyampaikan bahwa saya sedang mengikuti kegiatan yang namanya di bidang digital marketing atau membantu UMKM dalam memberikan workshop, training, atau kemudian saya menjadi seorang corporate trainer. Nah, itu adalah bagian dari membangun reputasi. Kredibilitas ini juga bisa dibangun melalui pengakuan orang-orang, yang kemudian orang-orang merasakan dampak positif ketika kita mungkin berinteraksi atau memberikan karya kepada mereka. Nah, kebetulan di sini kita sedang berbicara dengan teman dari LinkedIn. Nah, saya pernah melihat satu postingan desainer yang kemudian mencoba membuat rancangan baru yang diusulkan ke Gojek. Dia adalah mahasiswa. Nah, ternyata desain yang kemudian ia rancang tersebut itu mendapat perhatian dari teman-teman yang kemudian bekerja di Gojek. Dan apa yang terjadi? Saya tidak mengikuti apakah dia di hiring gitu kira-kira ya. Tetapi yang saya lihat itu kemudian mereka banyak teman-teman yang bekerja di Gojek itu kemudian saling memberikan, saling tag each other gitu kira-kira untuk memberitahu, wah ini ada kandidat nih, ada potensi dan seterusnya. Itu adalah bagian daripada membangun kredibilitas juga. Nah, jadi dalam membangun kredibilitas ini jangan Anda berasumsi bahwa yang Anda lakukan itu adalah sia-sia. Sekali lagi ini adalah perjalanan yang panjang. Oleh karena itu penting untuk membangun dari apa yang Anda sukai supaya Anda tidak kehabisan energi untuk melakukan hal-hal yang Anda suka. Salah satu kutipan yang selalu saya suka itu adalah pekerjaan yang menyenangkan adalah hobi yang dibayar. Dengan personal branding, Anda mungkin bisa menemukan hobi Anda dan di mana hobi Anda tersebut dapat diapresiasi orang-orang. Nah, jadi apa yang menjadi tujuan akhirnya? Oke. Nah, jadi saya rumuskan dengan sederhana. Disiplin ditambah dengan reputasi itu akan menghasilkan yang namanya kepercayaan publik. Oke. Nah, di sini Anda sudah bisa menemukan kerangka-kerangka lanjutannya. Dari seluruh aktivitas tersebut, apa yang Anda dapatkan, mungkin saya akan simpulkan. Nah, tujuan akhir dari membangun reputasi dengan disiplin adalah untuk mendapatkan kepercayaan publik. Kepercayaan ini dibutuhkan supaya apa yang kita bicarakan didengar. Publik akan lebih percaya dengan kepada seorang yang melakukan personal branding secara konsisten. Nah, bagaimana sejauh ini? Sudah dapat lebih banyak gambaran ya mengenai bagaimana membangun personal branding. Saya personal juga saat ini juga sedang terus membangun yang namanya personal branding. Karena apa? Personal branding itu adalah suatu kegiatan yang berkelanjutan, oke? Memerlukan disiplin. Tidak ada titik yang namanya end di situ, tetapi itu adalah kegiatan berkelanjutan. Dan saya pikir semua orang juga membangun personal brandingnya secara berkelanjutan. Oke. Nah, ketika kita membangun personal branding secara berkelanjutan tersebut, maka kita membutuhkan medium personal branding. Nah, medium tersebut adalah perantara yang kita gunakan untuk menyampaikan mengenai apa yang kita suka tadi kepada publik. Supaya mudah, saya akan bagi medium ini menjadi 3 hal saja. Yakni apa saja? Medium personal branding dapat kita bagi menjadi 3 hal. Yakni adalah kata, tindakan, dan juga pakaian. Oke. Nah, dalam kata itu yang tadi kita susun. Saya adalah seorang apa, yang apa. Yang tadi saya kemudian kasih contoh adalah saya seorang dosen yang banyak membantu UMKM untuk shifting atau transformasi ke arah digital. Itu adalah saya mengenai kata.
Nah, setelah kata itu ada yang namanya tindakan. Nah, tindakan saya apa? Tindakan saya adalah aktif dalam berbagai kegiatan untuk mendukung UMKM. Ya, saya aktif menjadi pembicara daripada Google, saya aktif menjadi pembicara dari Gojek, atau aktif di kampus melakukan kegiatan bersama mahasiswa untuk membantu UMKM atau membantu mahasiswa yang ingin berusaha. Itu adalah bagian daripada tindakan. Dan yang ketiga itu adalah pakaian. Pakaian juga bisa menjadi medium, bisa. Nah, dalam saya berpakaian, saya selalu berusaha menampilkan tidak seperti dosen pada umumnya, yakni menggunakan kemeja atau batik yang rapi dan seterusnya. Tetapi saya mencoba hadir dengan relate dengan kondisi yang ada. Anda selalu gampang menemukan saya menggunakan kostum-kostum yang mungkin menggunakan kaos dan juga hanya menggunakan blazer, di mana itu adalah kostum-kostum yang mudah digunakan oleh mereka untuk beraktivitas mobile. Sehingga ketika saya turun untuk langsung maju untuk menyampaikan gagasan atau wacana, apa yang saya lakukan? Saya tinggal mengenakan blazer saja dan itu sudah langsung rapi. Oke, jadi saya tidak kenapa saya menggunakan itu? Karena saya ingin relate dengan target audiens saya, yakni adalah kebanyakan adalah anak-anak muda dan juga mungkin orang-orang yang terjun di bidang UMKM. Nah, oke. Sekarang kita akan membicarakan bagaimana membangun personal branding tersebut, yakni ada dua wadah yang Anda ketahui, yakni adalah online dan offline. Nah, jika Anda sudah memahami bahwa personal branding itu adalah kegiatan di mana kita menyampaikan kepada orang lain tentang apa yang kita lakukan supaya kita mendapatkan peluang yang kita inginkan, tentu Anda juga harusnya paham bahwa di dalam kalimat tersebut tidak ada keharusan bahwa Anda harus menggunakan media online. Semuanya tergantung dari tujuan atau tergantung peluang apa yang Anda ingin dapatkan. Nah, sebagai contoh supaya mudah, ketika Anda ingin menjadi ketua RT di lingkungan Anda. Nah, tentunya kalau Anda bilang, saya harus bangun kegiatan di media sosial. Tentu hal itu bukan yang salah, saya katakan. Bolehkah? Boleh-boleh saja tentunya. Tetapi mungkin akan lebih efektif ketika Anda membangun personal branding Anda melalui apa? Contoh melalui kegiatan-kegiatan sosial. Seperti ketika ada hari bersih-bersih Anda ikut berpartisipasi, atau Anda mungkin menginisiasi sebuah kegiatan untuk lingkungan Anda. Mungkin itu jauh lebih efektif dibanding Anda melakukan kegiatan personal branding di media sosial. Nah, jadi di sini ada perbedaan yang signifikan ya antara ketika kita melakukan aktivitas personal branding online dan offline. Tentu ketika kita melakukan online itu sifatnya adalah one to many. Oke, tetapi untuk beberapa aktivitas personal branding itu ada yang membutuhkan sifatnya personal atau one to one. Mungkin di situ kita membutuhkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu tadi offline yang tadi saya sampaikan. Nah, jadi di sini penting untuk Anda memiliki yang namanya critical thinking, di mana Anda bisa memilah kira-kira untuk mencapai peluang yang saya inginkan adalah sifatnya ini, itu kira-kira saya bakal butuh online atau offline, atau bahkan mungkin keduanya. Oke, itulah kenapa Anda perlu melakukan yang namanya atau mempelajari yang namanya critical thinking juga. Jadi Anda tidak hanya sekedar mengikut-ikutan, tetapi Anda boleh melakukan proses berpikirnya sehingga Anda bisa menentukan strategi apa yang paling tepat dan paling relevan untuk Anda. Nah, jadi di sini yang perlu saya tekankan adalah strategi dan tindakannya akan tergantung kepada peluang yang ingin Anda capai. Nah, sekarang kita akan berbicara mengenai bagaimana membangun personal branding di online. Oke. Nah, membangun personal branding di online itu membutuhkan kecakapan khusus karena kita harus mengkomunikasikan diri kita melalui medium online tadi. Nah, di situ kita membutuhkan skill komunikasi juga tentunya. Nah, tapi kendalanya satu dalam dunia komunikasi online adalah apa yang kita sampaikan seringkali tidak sama dengan apa yang ditangkap oleh orang lain. Oleh karena itu, sering terjadi yang namanya ketersinggungan dan juga miskomunikasi. Oleh karena itu, ketika kita membangun personal branding secara online, kita perlu benar-benar memikirkan bagaimana caranya mengkomunikasikan agar tidak terjadi yang namanya miskomunikasi. Dan apabila Anda mengalami miskomunikasi,
Apa yang harus Anda lakukan? Yang harus Anda lakukan adalah Anda harus bisa mengelola miskomunikasi tersebut sehingga tidak menjadi blunder bagi Anda dan justru menjatuhkan personal branding Anda sendiri. Nah, tentunya sekarang Anda sudah mengenal dengan berbagai platform yang kemudian muncul untuk membangun personal brandingnya Anda. Oke, kita bisa mengenal banyak sosial media mulai dari LinkedIn, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Atau bahkan TikTok yang belakangan baru muncul. Nah, semuanya ini tergantung dengan target audiensnya Anda. Saya selalu sampaikan ke teman-teman pengusaha adalah biasanya muncul pertanyaan seperti ini. Pak, kira-kira saya mulainya dari platform yang mana dulu nih? Atau platform mana yang bakal boom? Oke. Nah, semuanya sebenarnya tergantung dari target audiens Anda. Kalau Anda kemudian menargetkan kalangan-kalangan profesional atau mungkin kalangan-kalangan bisnis atau pengusaha, mungkin Anda bisa membangun personal branding Anda itu adalah di LinkedIn. Atau ketika Anda target Anda mungkin adalah anak-anak muda atau mungkin orang-orang yang mungkin suka dengan menari, mungkin Anda bisa meletakkan membangun personal branding Anda itu mungkin di TikTok dan seterusnya. Jadi semuanya tergantung dengan target audiens Anda. Nah, jadi bagaimana sejauh ini? Kita sudah sampai di penghujung. Harapan saya Anda sudah menemukan personal branding Anda masing-masing. Nah, jadi personal branding telah memberikan perspektif baru kepada kita, yakni personal branding akan membantu kita untuk mengenal diri kita dengan lebih baik, tahu kelebihan kita dan apa yang kita sukai dan yang tidak kita sukai, sampai menemukan dunia yang kita senangi. Semoga apa yang kita bahas selama beberapa waktu ini dapat membantu kita untuk menemukan personal branding kita dan selamat membuat sebuah konten yang tentunya itu sifatnya Anda banget dan pastinya memberikan manfaat bagi orang lain. Karena bagaimana medium kita untuk menyampaikannya tadi kita sudah bahas melalui kata. Karena konten yang terbaik adalah konten yang membantu orang menyelesaikan masalah mereka. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan untuk sesi kali ini. Selamat menemukan atau selamat membangun personal branding Anda. Saya Oki Barus, sampai jumpa.